Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelumnya kita telah membahas berkaitan dengan manusia-manusia yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai keluarganya. Dan mereka adalah Ahlul Quran, Ahlullah wa khassah. Mereka adalah keluarga Allah dan juga hamba-hamba pilihannya. Maka tentu kita sebagai umat muslim yang beriman ingin mengetahui bagaimana sih agar interaksi kita dengan Al-Quran bisa berjalan dengan baik. Karena sebagaimana yang telah kita ketahui, kalau kita hidup di dunia ini tanpa berpedoman dengan Al-Quran, hidup kita tidak akan bahagia, hidup kita tidak akan teratur. Tapi jika kita hidup mengikuti pedoman Al-Quran, insya Allah kita akan bahagia, kita akan mendapatkan petunjuk. Karena Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan untuk umat manusia. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 4 interaksi kita dengan Al-Quran agar tentunya kita bisa lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Yang pertama adalah interaksi kita dengan Al-Quran melalui membaca dan juga menghafalkannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'u Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran nanti akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat bagi orang yang membacanya. Dan tentu langkah utama untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah membacanya. Yang menjadi pertanyaannya adalah, sudahkah kita bisa dan juga mampu membaca Al-Quran? Tentu kita perlu dan juga membutuhkan guru untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita, untuk memudahkan kita dalam membaca Al-Quran. Begitupun juga dengan menghafalkan Al-Quran. Dengan kita hafal Al-Quran, kita bisa membaca Al-Quran di mana saja, bahkan tanpa melihat mushaf. Oleh karena itu, menghafal Al-Quran merupakan salah satu penunjang agar kita semakin lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Ketika kita berjalan, kita bisa membaca Al-Quran. Ketika kita berkendaraan, kita juga bisa membaca Al-Quran. Sebab apa? Sebab kita menghafal Al-Quran. Bahkan sampai-sampai ketika kita sholat pun, karena kita hafal Al-Quran, kita bisa membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya dalam keadaan sholat. Bayangkan jika kita tidak menghafal Al-Quran, bagaimana kita mampu membaca Al-Quran dalam keadaan sholat? Apakah harus melulu memegang mushaf dalam kondisi sholat? Nah, maka dari itu, menghafal Al-Quran adalah salah satu bagian dari kita untuk lebih menunjang lagi berinteraksi dengan Al-Quran dalam segi membacanya. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, interaksi yang kedua dengan Al-Quran adalah mentadaburi dan juga mempelajarinya. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Quran surat Shad ayat ke
29. Kitabun anzalnahu ilaika. Kitab ini yakni Al-Quran diturunkan kepadamu wahai Muhammad. Mubarakun, penuh dengan keberkahan. Liyadabbaru ayatihi. Diturunkannya Al-Quran ini untuk ditadaburi, untuk diperhatikan ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang sehat akalnya, ulul albab, mampu mendapatkan faidah, mampu mengambil manfaat dan juga mengamalkan isi dari kandungan Al-Quran. Maka dari itu, setelah proses kita membaca, menghafalkan Al-Quran, kita harus terus berinteraksi lebih lagi dalam memahami Al-Quran dengan mentadabburinya, mempelajari ayat demi ayatnya. Hadirin rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, interaksi yang ketiga dalam mendekatkan diri dengan Al-Quran adalah dengan cara mengajarkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ibnul Adam inqata'a amaluhu illa min salasin." Kecuali 3 perkara. Akan terputus semua amal solehnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, waladun soleh yad'u lahu, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Hadirin rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan kita sering mengajarkan Al-Quran, ilmu yang kita sampaikan, ilmu yang kita berikan kepada murid-murid kita, kepada santri-santri kita, bisa bermanfaat dan isu itu bisa terus diamalkan terus menerus, dan sehingga menjadi amal soleh yang jariyah. Maka dari itu, jangan berhenti untuk berinteraksi dengan Al-Quran pada tahap membaca, menghafal, mentadabburi dan juga mempelajarinya. Tapi masuklah pada tahap mengajarkannya juga. Dan yang keempat, interaksi kita pada Al-Quran adalah mengamalkannya. Tentu ini adalah poin yang sangat penting, karena memang Al-Quran itu untuk diamalkan. Mari kita hidup di dunia ini berdasarkan pedoman Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu." Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang membaca Al-Quran dan juga mengamalkan. Mengamalkan di sini bisa dalam konteks kita mengajarkan lagi, bisa juga dalam konteks kita mengamalkan isi kandungan ayat-ayat yang telah kita baca, yang telah kita hafalkan. Hadirin rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah poin-poin penting interaksi kita dengan Al-Quran. Yang pertama, membaca dan juga menghafalkannya. Yang kedua,
mentadabburi dan juga mempelajarinya. Yang ketiga, mengajarkannya. Dan yang keempat, mengamalkannya. Mudah-mudahan video yang saya sampaikan ini bisa menjadi pengingat, khususnya untuk saya pribadi dan juga umumnya untuk rekan-rekan semua, agar kita bisa benar-benar lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Dan mudah-mudahan dengan ikhtiar ini kita semua bisa termasuk dan juga tergolong sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai ahlul Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.